pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu masalah faidatun nafisatun fi bayani salati tasbih wa fadilatiha. Ini suatu faidah yang amat baik pada menyatakan kelakuan sembahyang tasbih dan menyatakan kelebihan yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelakuan sembahyang tasbih itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama yaitu hendaklah engkau sembahyang 4 rakaat. Maka jikalau engkau sembahyang pada siang hari, maka perbuat 4 rakaat itu dengan 1 salam jua. Demikian takbirnya. Usolli salat tasbihi 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati sambil mengangkat tangan, sahaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah itu pertama lah. Amun siang bagusnya 4 kali langsung. 2 pang boleh hai. Cuman bagusnya amun siang tuh 4 langsung. Sembahyang duha langsung 4 kenapa? Sembahyang ini tasbih boleh langsung 4. Amun sembahyang ba'diyah qabliyah zuhur 4 rakaat langsung kenapa? Ba'diyah zuhur 4 rakaat langsung kenapa? 4. Kalau malam masna 2-2. Dan jikalau engkau sembahyangkan pada malam hari, maka engkau perbuat 4 rakaat itu dengan 2 kali 2 kali. Salah. 2 kali salam. Dan tiap-tiap 2 rakaat itu sekali salam. Dan takbirnya usolli salat tasbihi raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka hendaklah engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu doa al-iftitah yang masyhur, atau engkau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah ini. Atau jadi baca iftitahnya sembahyang tasbih itu karena baca iftitah Bang Jar. Kenapa ya juga? Tapi yang sempurnanya baca bang iftitah paling kada Allah akbar kabira alhamdulillah katsira wa subhanallahi wa asila. Ingat situ apa? Apalagi di sempurna wajjahtu wajhi ila dia khalaq sampai habis nih. Mun bayi bimaman apalagi masbuk lah. Ini kenapa dia baca ini? Dengan serangan tuh nah. Ini. Main tasbih. Kemudian maka engkau baca Fatihah dan surah, dan yang terlebih aula bahwa engkau baca kemudian daripada Fatihah itu pada rakaat yang pertama surah Yasin. Nah, awalah Yasin. Allah Akbar. Yasin, Allah Akbar aja. Seraka seayat aja sampai habis Yasin. Wah Allah lah. Sorongan mencagar begatar imam makmumannya umumnya tinggi di rumah aja gin sorongan aja. Dan pada rakaat yang kedua surah Al-Waqiah, dan rakaat yang ketiga surah Ad-Dukhan. Wah ya Allah, siang nih gawe nih tinggi Waqiah Yasin Waqiah. Itu rakaat ketiga Ad-Dukhan Hamim Ad-Dukhan nih juz 25. Dan rakaat yang keempat tabarakalladzi asra muluk nih. Nah ya Allah, kira tuh bisa tuntung sejam ada tuh. Amun Al-Qur'annya mana? Abang HP. Alhamdulillah. Tabarokal nah mungkin itu sagian. Beji. Udah nih kawalah tegawi paling kada sekali barang menggawi ini nah. Ya Allah lah. Mengamalkan gini mungkin Sidin baca membayang tasbih Yasin atau baca Sidin Yasin, Waqiah, Ad-Dukhan dan Tabarok. Nah 4 rakaat tuh. Amun beban hafal Quran kayak Sidin ini kan mudah aja kayak gitu. Hendakkanlah ini. Atau kata kawa kita kayak itulah. Nah ada pilihan lain nih.
Kada kawa baca Yasin, baca Waqiah, Tabarak, Dukhan, baca rakaat pertama kemudian dengan Fatihah itu ad-duha. Nah, ad-duha. Rakaat yang kedua Alam Nashrah laka sadrak sampai habis. Dan rakaat yang ketiga Inna a'tainakal kautsar. Nah, hafal tuh. Dan pada rakaat yang keempat Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini surah ulun nih, surah ulun. Atau engkau baca ada hafal juajar tinggi wadduha kepanjangan tinggi inna a'tayna lam nasrah. Nah, ada pulang pilihannya. Engkau baca pada rakaat yang pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ngalihlah julum baca itu jar tepacu lagi ke pasulun idza zulzilan ngalih. Anu gindah yang lain Jepang bolehlah. Idza zulzilatil. Rakaat kedua membaca wal 'adiyati dhabha. Rakaat yang ketiga idza jaa nasrullah. Dan pada rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama alhaqumut takasur. Nah, ini aja kedalah. Nggih. Pada rakaat yang kedua wal 'asri. Dan rakaat yang ketiga qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. Nah, ini yang kita gawi yang kita pakai nih. Guru-guru kita kayak guru sekumpul gini kayak guru Zuhdi dan guru-guru muktabar yang kita perpegangi di Banjar nih Kalimantan Selatan ini dipakai. Nggih. Tapi kenapa mun sorongan kita mun imaman gini, Bang. Amun kada beim sorongan sarapiana enak Quran sahab taman ka harap bae juga. Allah 3 kali jar, sapam tuh. Dan rakaat ada yaitu doa yang kemudian dan segala bacaan ini yaitu doa yang kemudian daripada takbir dan surah yang kemudian daripada Fatihah semuanya hamba nukil daripada ujar Syekh Samad Abdul Samad Al-Falimban nih. Sidin nukil diambil daripada risalah karangan Tilmiz Syekh Ahmad Al-Qushasi pada menyatakan bicara sembahyang tasbih. Murid daripada Syekh Ahmad Qushasi. Dan lagi baca olehmu kemudian daripada Fatihah dengan atau dan surah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar 10 kali misalnya lah 15 kali ditutup dengan wala haula wala quwata illa billahil azim. Nah, atau pian sebijian langsung kenapa juga atau di ujungnya aja. Nah, dulu waktu nisfu Sa'ban tadi sekumpul sini sing habis sidin. Nah, lah alhamdulillah wala ilaha illallah wal azim la alhamdulillah wala ilaha illallah wal azim. Tapi dah anu ada juga sidin 10 kali anu sampai Allahu akbar di ujung ditutup wala haula wala quwata illa billahil azim. Rami bahari rami nisfu Sa'ban tulakan ke sekumpul. Rami bandar pian. Nanti yasin 3 kali. Kalau enggak anak masih hilang. Kan maka engkau ruku dan baca olehmu dalam ruku subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali kemudian baca olehmu subhana rabbi subhanallah wa la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kita cepatkan aja lah 10 kali kemudian engkau i'tidal serta mengucap sami Allah liman hamidah dan baca olehmu di dalamnya itu subhanallah wa bihamdillah wa la ilaha akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim 10 kali. Jadi setelah iftitah baca 15 kali dulu. Malah hanya setelah surah hanya 10 kali tasbih nih. Kemudian nih caranya cara yang anulah cara yang kedua nih. Setelah surah hanya baca 15 kali subhanallah akbar nih. Ruku, sujud, ruku, i'tidal, nah 10. Kemudian engkau sujud serta mengucap dalam sujud itu subhan rabbil a'la wa bihamdi 3 kali dan baca olehmu di dalam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billah 10 kali. Kemudian maka engkau duduk antara 2 sujud serta baca olehmu rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kemudian baca olehmu di dalamnya subhanallah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua
kedua serta mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian maka baca olehmu di dalamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim 10 kali. Kemudian maka engkau duduk istirahat dan baca olehmu di dalam itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim 10 kali. Inilah rakaat yang pertama, dan terhimpun tasbih pada rakaat yang pertama ini 75 tasbih. Nah, terus bismillah. Amun pian indah nih ngalih jangan menghitung 10 langsung 75 pian. Tapi ngalih panglah mun imaman lah musarongan aja nih. Disujud kah pian langsung pian hantam 75 langsung. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar subhanallah misalnya nih. Apa amun yang tinggal 10-an 15 10 tengali jar. Sekalian aja pian. Tinggi 75 langsung sarakanlah waktu disujud terakhir kah? Sujud yang pertama nih ikut pertama 75 boleh lah boleh hai. Tinggi. Tapi memang bagus seperti Rasulullah Bang, supaya ya dicicil lah berkredit nyaman daripada langsung full kontan bayar kontan tinggi. Langsung 10. Kemudian maka bangkit engkau daripada rakaat yang kedua, maka berbuat olehmu seperti pada rakaat yang pertama itu juga. Setelah itu engkau duduk tasyahud dan baca olehmu di dalamnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim 10 kali. Kemudian maka engkau baca tasyahud hingga akhirnya. Setelah itu engkau memberi salam. Nah. Kemudian maka engkau perbuat 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu juga. Maka jadilah 4 rakaat itu 2 tasyahud dan 2 salam. Dan jikalau engkau kehendak 1 salam dan 1 tasyahud, maka tatkala selesai engkau daripada rakaat kedua itu serta tasbihnya, maka engkau bangkit pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat serta engkau baca tasbihnya seperti yang tersebut itu. Maka lalu membaca tasyahud, maka lalu memberi salam. Maka jadilah perhimpunan tasbih dalam 4 rakaat itu 300 tasbih. Dan barang siapa lupa akan membaca tasbih itu, maka tempatnya maka hendaklah diperbuatkan pada rukun yang kemudian supaya genap bilangan itu 300 tasbihnya. Nah, kadang-kadang diingat nih, ya paling betunggal aja langsung di rukun yang mana pian hendak di i'tidal, hendak rukun di rukun misalnya nih. Bagus itu aja sujud terakhir panglah lawas sujudnya nih. Tinggi cagar anu nih apa timbul anu Pak pusing nih dusta ini. Inilah riwayat yang pertama yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi mamanya atau pamannya, maksudnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka bi syai'in idza anta fa'altahu ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu amdahu sirrahu wa alaniyatahu saghirahu wa kabirahu tusalli 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa suratan fa idza faraghta minal qira'ah fi awwali raka'atin wa anta qaimun taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 15 marrah thumma tarka'u fataquluha wa anta raki'un 10 marrah thumma 10 marratin thumma tarfa'u ra'saka min ar-ruku'i fataquluha qaiman 10 thumma tasjudu fataquluha 10 thumma tarfa'u ra'saka min as-sujud fataquluha jalisan 10 thumma tasjudu saniyah fataquluhuma wa anta sajidun 10 thumma tarfa'u ra'saka min as-sujud fataquluha 10 fadzalika 75 tasbihan fi raq'atin taf'alu dzalika fi 4 raq'atin in istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marrah faf'al fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah wa illam taf'al fa fi kulli shahrin marrah fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Rawahu Tirmidzi. Artinya, hai mamaku, wahai pamanku, maksudullah Ibnu Abbas, adalah aku hendak memberi akan dikau
adalah aku anugerahi akan dikau, adalah aku kasih akan dikau dengan suatu apabila engkau kerjakan akan dia niscaya diampuni Allah bagimu akan dosamu, dosa awalnya, dosa akhir, dosa dulu atau akan datang, sehingga dan sedianya dan baharunya yang sekarang atau yang sudah akan datang, dan tersalahnya dan sengajanya, sengaja kan sengaja kah diampuni juga, sama ada dosa itu tersembunyi atau nyata. Kita kan tahulah dosa kita tuh nah timbul orang kena misalnya makan pisang, buang lah, kegugur orang berdosa tuh, tiri kan sengaja, tersembunyi atau nyata dalam hati nih. Anjak kamu seronganan banyak kita megawi dosa lah, nah diampuni juga jar. Sama dosa kecil atau dosa besar, yaitu bahwa engkau perbuat sembahyang 4 rakaat, maka engkau baca pada tiap-tiap rakaat akan Fatihah dan surah, maka apabila selesai daripada bacaan pada rakaat yang pertama itu padahal engkau berdiri, maka engkau baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 15 kali, kemudian maka engkau ruku, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali, kemudian maka engkau angkat kepalamu, maka engkau baca padahal engkau berdiri akan tasbih itu 10 kali, kemudian maka engkau sujud, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali, kemudian maka engkau angkat kepalamu pada sujud itu, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali, kemudian maka engkau sujud yang kedua, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali, kemudian maka engkau angkat kepalamu, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali, maka jadilah yang demikian itu di dalam tiap-tiap 1 rakaat 75 kali, maka engkau perbuat yang demikian itu di dalam 4 rakaat, maka jikalau puasa engkau berbuat sembahyang tasbih itu pada tiap-tiap hari, maka berbuat olehmu engkau saban hari alhamdulillah wa syukurillah, maka jikalau tidak kuasa engkau berbuat akan yang demikian itu pada tiap-tiap hari, maka perbuat olehmu dalam tiap-tiap 1 Jumat sekali, malam Jumat barang, hari Jumat barang munkawa. Nah, bagus ya nih berjamaah banglah. Padahal berniat lah abis membaca kitab ini sumat aja main tasbih kita, karena dapat teori hendak langsung praktek nih. Tapi karena berhubung bahaul itu kita. Nih. Tasbih nih sebelum ada ada sempat penyemangat lah, karena namun malam Selasa akan datang kurang pulang semangatnya. Diampuni dosa macam itu nah, dosa tersembunyi, dosa besar, dosa kecil itu nah, luar biasa. Kadakawa saban hari, saban Jumat barang, kadakawa jikalau tidak kuasa engkau berbuat akan yang demikian itu pada tiap-tiap Jumat sekali, maka berbuat olehmu akan yang demikian itu dalam tiap-tiap sebulan sekali. Nah, maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat akan yang demikian itu pada tiap-tiap sebulan sekali, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu dalam tiap-tiap setahun sekali. Nah itu nisfu Syaban, hanya tegawi itu. Maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat akan yang demikian itu pada tiap-tiap setahun sekali, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu seumur hidupmu sekali. Ini menandakan Rasulullah SAW sangat menekankan kepada hambanya untuk memperbuat salat tasbih ini. Walaupun salatnya sunat saja, tetapi Rasulullah menggawinya. Kenapa bang? Di sini kita lengkap di sembahyang tuh, tasbihnya ada, salawatnya ada. Nah itu kesenangan Nabi bang, sembahyang inilah tinggi. Maka barang siapa mengerjakan sembahyang tasbih itu niscaya diampuni Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya, dan jika ada dosanya itu seperti buah di lautan dan seperti pasir yang di padang sekalipun, maka akan Allah Ta'ala diampuni. Bayangkan kita dosa yang kayak pasir nih, banyak benar lah, yang kayak buih pulang di lautan, diampuni Allah Ta'ala. Demikianlah seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah kau tegawilah tinggi.